Suara aku udah cukup jelas ya? Ya, udah jelas. Oke, mungkin sebelumnya Kak Ferdian boleh nih perkenalan diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton semua hari ini. Ya, jadi, halo teman-teman semua. Jadi, namaku adalah Ferdian David. Jadi, aku ini masih mahasiswa sebenarnya dan aku founder dan mentor juga dari Cuandemik. Gitu ya sih. Oke, nah jadi ini kan kita bakal bahas-bahas soal scalping nih ya Kak. Jadi mungkin buat teman-teman semua, supaya lebih follow up juga nih ya, kita hari itu bakal bahas soal scalping. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik scalping itu sendiri, aku mau minta outlook IHSG dulu dong dari Kak Ferdian tuh gimana sih sekarang ini? Oke, kalau misalnya aku kan sebenarnya dari Sabah Insurance Club kan jarang ya ngeliat ESG. Cuma Ya betul. aku lihat ESG dari technical analisisku aja ya. Boleh. Jadi sebenarnya dari teknik analisisku aku tunjukin ya. Oke. Jadi sebenarnya dia ini ESG ini sampai saat ini masih on track ya karena dia masih dalam fase uptrendnya. Cuma untuk saat ini dia sedang berada di fase sideways-nya dan juga aku lihat sekarang di sini dia membentuk pattern yang namanya chart pattern broadening wedge. Jadi chart pattern ini adalah chart pattern continuation karena pada awal ini dia mengalami kenaikan. Jadi ini merupakan chart pattern continuation. Jadi harusnya sih harapannya dengan chart pattern ini dia bisa melanjutkan kenaikannya ke sini. Dan juga kita tahu kita udah masuk ke cycle time-nya IHSG nih, window dressing kan ya. Iya Jadi betul, iya. mungkin itu bisa bisa menjadi dukungan juga untuk IHSG buat ngepam lagi. Soalnya kita lihat dari historinya juga. Jadi ini Desember tahun 2021 ini dari awal Desember sampai Januari ini merupakan Nah, fondasi dan sampai akhirnya IHSG juga ngepam. Terus kita mm, lihat juga 2020 juga di daerah sini mm, sama juga ya patternnya. sama juga ya. Ini juga jadi momentum buat IHSG juga ngepam. Jadi dari aku IHSG masih dalam fase uptrend sih, masih di dalam jalurnya lah, gitu. Oke, berarti so far so good kali ya buat IHSG ini nggak ada sentimen yang cukup buruk ya buat IHSG. Ya Oh, betul. kalau gitu kan kita udah bahas soal IHSG itu sendiri ya, yang mungkin masih on track dan juga buat di window dressing nanti ya tahun ini. Nah, tapi kalau misalkan outlook ke IDX Tekno dan perusahaan teknologi itu gimana sih Kak? Mungkin boleh di-share Kalau nih. mis kalau dari Viko dari teknologi sebenarnya aku tunjukin capek ya. Jadi ini Oke. kan ADX Techno dari keseluruhan sektor teknologi juga. Mm-mm. Jadi dalam Viko dia masih dalam fase downtrend sih. Jadi Ya, masih belum naik ya. cukup berbahaya lah. Iya, jadi masih belum ada tanda pembalikannya. Jadi menurutku masih kurang menarik lah untuk sektor teknologi. Gitu. Oke, berarti mungkin kalau di akhir tahun boleh nggak sih di-spill dulu nih? Kan IHSG sendiri tuh bakalan, secara historis juga IHSG tuh biasanya di akhir tahun pasti mengalami kenaikan ya. Sedangkan kalau Ya. teknologi sendiri tadi kan ya masih downtrend lah, masih kurang oke. Jadi kira-kira sektor apa sih yang oke banget nih buat di akhir tahun lagi terutama di window dressing? Kalau di Windows Dressing Series kan biasanya kita lihat ke penggerak ISG sendiri aja ya di Hmm, sektor banking. Kan hmm, biasanya sektor banking kayak BCA, BRI itu biasanya menjadi penggerak kuat ISG lah. Jadi kita bisa lihat hmm. dari situ aja ya untuk momentum Windows Dressing sendiri. Oke, jadi mungkin buat bocoran boleh ya langsung pantau dulu nih saham-saham yang bisa dibilang market cap-nya cukup besar ya buat jadi yang penggerak IHSG yang di akhir tahun tuh bakalan naik juga biasanya. Nah, oke. Ya, Sekarang mungkin kita masuk ke topik utama ya. Kita mau bahas soal scalping. Nah, mungkin sebelumnya nih, sebelum kita bahas secara lebih dalam lagi, mungkin boleh dijelasin dong, scalping tuh apa sih sebenarnya? kalau menurutku scalping itu teknik berdagang ya dalam waktu jam, menit atau bahkan bisa dalam hitungan detik itu kita bisa melakukan perdagangan itu. Cuma inti dari scalping itu sebenarnya seni memanfaatkan momentum sih. Jadi momentum ini bisa dijadikan senjata utama lah dalam kita melakukan scalping begitu. Oke. Nah, momentumnya tuh sebenarnya apa sih yang dicari? Kan kayak tadi dibilang bahkan dalam hitungan detik tuh bisa kan ya? Maksudnya jadi apa sih yang dilihat dari scalping tuh? Yang dilihat dari scalping itu sebenarnya momentum ada bisa lihat dari akun bandarnya, bisa kita lihat dari momentum kenaikan yang sangat tinggi. Kan dalam scalping itu kan kita istilahnya nyopet lama-lama jadi bukit kan. Jadi kita ambil kecil-kecil gitu lah. Untuk kita bisa mengambil kecil-kecilnya itu kita membutuhkan volatilitas. Nah, volatilitas itu bisa range itu bisa kenaikan 10 sampai 12% apa 20% misalnya. Jadi kita bisa Hmm, mengambil range itu dari momentum tersebut 1 sampai 3%. Jadi intinya momentumnya adalah kenaikan yang sangat tinggi tersebut dan disertai dengan volumenya tentunya. oke, berarti lihat dari volumenya ya dan juga pergerakan
dari bandarnya ya. Nah, tapi mungkin kan agak susah ya kan kalau misalkan trading yang agak panjang ya masih bisa lihat dari candlestick ya, dari teknikalnya gitu. Nah, kalau scalping tuh lihatnya dari apanya sih sebenarnya? Kalau aku sendiri sih dari dulu kan pakai teknik analisis ya. Sebenarnya scalping itu ada banyak cara, bisa lihat dari technical analisisnya, bisa lihat dari bandarmologinya kayak gimana, bisa lihat dari pergerakan bid overnya. Jadi dengan kita memanfaatkan ketiga style tersebut sebenarnya itu yang bisa menjadi fondasi kita lah buat kita melakukan scalping begitu. Oke, berarti sebenarnya caranya ada banyak juga ya buat scalping. Nah, sebenarnya ada yang Ya, bilang juga nih, kalau scalping itu emang bener gak sih metode yang paling cepet cuan atau itu emang itu hoax aja gitu? sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Tergantung orang yang melakukan metode itu. Karena ada juga yang melakukan metode scalping dan akhirnya juga boncos juga gede lagi. Rugi. Karena Iya. kan kita tahu iya karena kita tahu kan kalau scalping itu di balik kita bisa dapat cuan secara cepat, kita juga bisa mendapatkan kerugian secara Loss. singkat gitu. Ya. Iya. Jadi ini semua tergantung masing-masing kita lah yang menggunakan metode tersebut. Karena bisa jadi juga ketika orang tersebut menggunakan metode swing juga, itu bisa Hmm, mendapatkan cuan yang gede juga. Jadi iya. tergantung kita menggunakan metode tersebut kayak gimana, Hmm, begitu. oke deh. Nah, mungkin boleh nggak sih dikasih beberapa tips nih? Apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatiin saat pertama kali kita mau mulai belajar scalping nih? Kalau aku sih dulu pada saat pertama kali belajar scalping ya, aku cari tahu dulu nih sistem scalpingnya itu kayak gimana. Nah, sistem scalping itu seperti saham apa yang harus kita scalpingkan, karena kan nggak semua saham nih bisa kita scalpingkan, nggak mungkin dong sekelas PBRI yang naiknya cuma 3 sampai Iya. 5% sehari kita scalpingkan kan. Nah, itu bakal susah. Nah, selain itu juga kita harus tahu gimana cara titik entry-nya, gimana kita bisa cari tahu saham apa nih yang berpotensi buat naik. Nah, itu bisa kita gunakan teknik analisis, bid offer, dan kita juga bisa harus tahu nih di mana titik TP-nya di mana. Jadi kita harus tahu dulu konsep scalping itu seperti apa. Nah, mungkin untuk kita bisa mencari tahu konsep scalping tersebut, kita bisa pakai modal kecil dulu untuk tahu Hmm, konsep scalping itu seperti apa. Karena nggak mungkin dong kita udah taruh modal gede tapi kita asal-asalan gitu dalam scalping, kan iya, bisa jadi kan itu jadi boncos. boncos Hmm, ya gitu. bener. Oke, nah mungkin supaya lebih jelas nih Kak, kira-kira dari Kak Ferdi sini boleh nggak sih tunjukin kira-kira kayak gimana sih? Apalagi ini kan Kak Ferdi lebih biasanya scalping tuh pakai technical analysis juga ya. Kira-kira boleh nggak sih Ya, kasih lihat gimana caranya? kalau aku sih biasanya ngelihatnya secara simpel ya. Hmm, Buat tahu sama apa yang mau diskonsumsi biasanya aku lihatnya dari stock gainer. Kalau misalnya teman-teman di ini. sekuritasnya apa OLT-nya ada stock gainer, nah teman-teman bisa ngeliat dari situ. Nah dari stock gainer tersebut teman-teman bisa uh, dianalisis satu-satu apakah dari stock gainer tersebut ada saham-saham yang dari technical analisisnya breakout gitu. Kalau aku sih Hmm, lebih lebih prefer ke metode breakout yang paling sering aku gunain itu. Jadi biasanya aku guna itu supaya momentum, supaya besok itu aku bisa melakukan entry. Nah, untuk melakukan entry itu aku biasanya kecilin time frame. Kecilin time frame itu 1 sampai 5 menit lah untuk nentuin titik entry-nya, titik cut loss-nya di mana, dan titik take profit-nya itu di mana gitu. oke, berarti lihat dari top gainernya dulu ya. Nah, Ya, kan kira-kira kalau misalkan dari scalping nih, kan yang rentang waktunya tuh pendek banget. Itu banyak kira-kira biasa kesalahan apa aja sih dari pemula yang biasa tuh dilakuin dalam scalping ini? biasa kesalahan dari pemula sih yang aku mention tadi, pertama dia belum tahu konsep scalping seperti apa tapi udah naruh modal gede pada scalping. Itu menurut aku kesalahan yang paling dasar lah. Cuma biasa setelah kita tahu udah tahu nih konsep scalping seperti apa, udah tahu saham mana yang bakal naik, biasa itu akan masuk ke psikologi. Biasanya entah itu Hmm, overtrade atau FOMO. Nah, biasanya hmm, itu yang menjadi apa ya, momok paling besar lah buat seorang scalper gitu. hmm, Kesalahan yang paling besar. Jadi kalau untuk overtrade itu biasanya dia nggak punya apa ya, nggak punya planning dalam sebulan itu. Dia biasanya hanya melihat dari sisi gua harus scalping sebanyak-banyaknya hari ini gitu. Pokoknya gue pengen hmm, cuan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya di dalam market itu kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa memenangkan semua perdagangan gitu. Kita nggak bisa harus mau cuan semuanya gitu. Yang harus kita tahu kalau misalnya di scalping itu kita punya risiko. Nah, untuk itu, untuk menjaga overtrade tersebut kita harus lihat dari sisi panjangnya. Misalnya kita bisa lihat dari target bulanannya berapa gitu. Karena kan hmm, dalam scalping juga kita
nggak melulu soal cuan kan. Kita ini kan merupakan metode scalping nih. Jadi metode tersebut yang membawa kita untuk menuju profit konsisten juga kan. Nah, untuk Iya. menjaga konsistensi itu kan punya strategi masing-masing. Contohnya kalau aku punya target per bulan misalnya 40 sampai 50% sebulan. Nah, eh, aku pecah lagi tuh dalam sebulan, misalnya aku target sehari 40 bagi 20 berarti sehari 2%. Nah, kalau misalnya dalam sehari aku udah 2%, udah nyampe targetku, aku biasanya berhenti trading. Nah, itu gunanya untuk menjaga psikologi dan untuk tetap menjaga konsistenku sih, untuk menjaga asetku juga gitu. Oke, berarti tetap ya kalau scalping tuh harus ada plan-nya juga ya, nggak cuman investing atau trading yang jangka panjang menengah aja ya yang pakai plan. Nah, Ya, benar. kan tadi udah dibahas juga nih Kak, soal saham-sahamnya yang tadi kan kalau yang saham market cap besar itu kan nggak mungkin di scalpingin ya. Jadi boleh nggak sih kasih tahu Ya, nih, sahamnya tipikalnya seperti apa sih buat yang bisa dipakai nih buat scalping biasanya? sebenarnya dasar saham yang bisa kita screening ada dua karakteristik. Yang pertama itu saham yang bervolatilitas dan saham yang punya volume juga. Nah, kalau bervolatilitas kita gunanya buat apa? Jadi kan kita scalping kan kita ngambil 1 sampai 3%. Nah, kita butuh Mm-mm. saham bervolatilitas itu untuk mengambil momentumnya dari kenaikan dia 1 sampai 10 sampai 20%. Nah, kita bisa mengambil momentumnya di range antara 1 sampai 10 10% tersebut. Jadi kita bisa mengambilnya di situ. Jadi kita harus benar-benar tahu lah titik entry-nya pakai technical analysis misalnya begitu. Terus selain volatilitas juga kita juga butuh saham yang bervolume juga, kan nggak mungkin kan kita udah masuk di saham ini misalnya 1.000 lot gitu, tapi di Hmm, sisi bid offer juga nggak memenuhi 1.000 lot, iya, otomatis kita nggak bisa jual kan, dan bener. akhirnya kita nyangkut. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Jadi ada dua, jadi saham yang bervolatilitas dan juga saham yang bervolume gitu. Oke, berarti lihat ada volatilitas dan juga volumenya ya. Itu berarti harus dua-duanya terpenuhi ya, nggak boleh salah satu doang. Ya, benar. Sebenarnya kalau misalnya untuk bervolume itu tergantung dari equity kita juga. Kalau misalnya equity kita 100.000 gitu, misal kita masuk scraping 100.000, ya kalau misalnya dalam saham tersebut kita bisa in and out pada saat itu juga, ya Hmm. udah nggak apa-apa. Jadi itu Oh, tergantung equity kita seberapa besar sih. oke, berarti nggak Ya, bisa disamaratain juga ya. Harus lihat lagi saham apa yang kita pakai buat scalping juga ya. Nah, ya oke, mungkin benar. mau nanya sedikit nih. Kan kalau misalkan di akhir tahun ini, kayak tadi udah sempat dibahas juga, itu bakal ada window dressing kan, dengan secara story sendiri, itu tuh biasanya IHSG yang naik gila-gilaan lah. Apalagi saham-saham dengan Hmm. market cap. Nah, sebagai seorang scalper nih, apakah bakalan memanfaatkan momentum itu juga, atau kayak ya udah keep on track aja dan scalpingnya gitu, nggak mau ke investing atau ke trading? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih aku nggak benar-benar nggak merhatiin hal itu ya, ada window dressing atau enggak, Hmm. karena aku juga nggak tipe sahamku juga nggak seperti itu. Jadi aku Oh, tetap sesuai dengan tipe sahamku aja kayak gimana, karena kan kalau misalkan scalping kan pasti tiap hari ada aja saham yang naik kenceng kan. iya Nah, bener. aku biasanya manfaatnya di situ aja sih. Jadi aku nggak merhatiin sih mau ada window dressing, mau ada January effect atau bagaimana. Tapi intinya aku tetap pada saham pilihanku aja, pilihanku sendiri gitu. Oke, berarti kalau emang tergantung orangnya juga ya, kalau emang kayak Kak Ferdian sendiri mau fokus ke scalping dengan saham-saham yang ya bisa dibilang market cap lebih kecil, ya berarti ke situ aja fokusnya gitu ya. Ya, betul. Oke, nah berarti mungkin boleh nggak sih dikasih tips sedikit dulu nih? Kayaknya Kak Ferdi udah konsisten banget gitu kan, dan juga ya stay on track lah dalam scalpingannya. Kira-kira psikologi apa sih yang harus disiapin dalam scalping ini? Sebenarnya kalau untuk psikologi itu simpel sih sebenarnya. Disiplin sama mengerti kata cukup. Sebenarnya dua kata simpel itu sulit buat dilakukan kan. Nah, Bener. mungkin kalau aku sendiri sih, kalau untuk masalah disiplin itu aku dari awal aku mau masuk itu aku harus sudah punya trading trading plan sendiri. Jadi Hmm. ketika aku mau masuk sahamnya aku harus sudah punya alasan nih kenapa aku milih saham ini.